Sudah silakan mulai. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kelompok kami yang berjudul kesadaran sosial atau social awareness. Sebelum presentasi ini dimulai, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Dimulai dari ujung sebelah kiri atau kanan bernama Banter. Selanjutnya, pada presentasi ini akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pembacaan materi makalah, sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Langsung saja masuk sesi yang pertama yaitu sesi pembacaan materi makalah. Silakan pemateri membacakan materi makalahnya. Yang pertama kita akan membicarakan latar belakang terlebih dahulu. Menurut kesadaran sosial merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menghargai, dan peduli terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Sikap ini penting dalam membangun keharmonisan, solidaritas, dan kerjasama antar individu maupun kelompok. Namun, di era modern yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi, kesadaran sosial mulai menurun. Masyarakat cenderung lebih individualis dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai kesadaran sosial agar tercipta kehidupan yang saling menghargai, peduli, dan berkeadilan di tengah perkembangan zaman. Pengertian masalah sosial. Kesadaran sosial adalah Suaranya agak dibanterin. kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan keadaan, perasaan, serta kehidupan orang lain di sekitarnya, serta menyesuaikan sikap dan tindakan agar selaras dengan norma dan kepentingan bersama. Dengan kata lain, kesadaran sosial berarti kepedulian terhadap lingkungan sosial, baik terhadap individu maupun kelompok, dan berusaha untuk bertindak secara empatik, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Manfaat bagi Suaranya ditinggikan lagi. satu, empati meningkat, mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dua, hubungan lebih harmonis, komunikasi dan interaksi menjadi lebih efektif dan saling menguntungkan. Tiga, mudah menyelesaikan konflik, dapat melihat masalah dari berbagai sudut dan mencari solusi aktif. Empat, meningkatkan kepemimpinan dan karir, memahami dinamika sosial, membantu memotivasi dan memimpin dengan baik. Lima, keputusan lebih bertanggung jawab, mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan. Enam, menumbuhkan toleransi, menghargai perbedaan budaya, nilai, dan latar belakang orang lain. Manfaat bagi masyarakat. Satu, meningkatkan solidaritas dan gotong royong, menumbuhkan kepedulian. Notulen tidak perlu baca. Duh, dari sana, Mafrila lagi. Banter, Flel. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan solidaritas dan gotong royong, menumbuhkan kepedulian dan kerjasama antar warga. Yang kedua, mewujudkan lingkungan inklusif, masyarakat lebih adil dan menghargai kelompok rentan. Yang ketiga, mendorong kewarganegaraan aktif, warga lebih peduli dan terlibat dalam memecahkan masalah sosial. Yang keempat, menciptakan stabilitas dan keamanan sosial, mengurangi konflik dan meningkatkan kepatuhan pada norma. Yang kelima, mendukung pembangunan berkelanjutan. Masyarakat lebih sadar akan kesejahteraan dan kelestarian jamaah rakyat. Dampak negatif. Suaranya, Nduk, ditinggikan lagi. Sosial yang berlebihan. Ketika seseorang terlalu peduli terhadap pandangan atau masyarakat, ia bisa merasa terbebani untuk selalu bertindak sesuai harapan orang lain, bukan berdasarkan prinsip pribadinya. Hal ini dapat menimbulkan stres dan kehilangan sendiri. Yang kedua, konfirmitas atau ikut-ikutan. Dalam upaya untuk diterima oleh kelompok sosial, seseorang mungkin menyesuaikan
Mulai. Opini yang objektif. Ini dapat menimbulkan tindakan yang salah kaprah. Tips untuk mengembangkan kesadaran sosial. 1. Latih empati. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang orang lain. 2. Terlibat dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, donasi, atau kerja relawan. 3. Banyak berinteraksi dengan orang berbeda latar belakang. Melatih toleransi dan pemahaman. 4. Dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Membangun kepekaan terhadap perasaan orang lain. 5. Gunakan media sosial secara positif. Sebarkan informasi bermanfaat dan dukung gerakan sosial. 6. Refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana sikap dan tindakan kita mempengaruhi orang lain. 7. Edukasi dan literasi sosial. Pelajari isu sosial dan cara berkontribusi dalam menyelesaikannya. Demikian tadi pembacaan materi makalah dari pemateri. Menginjak yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Silakan para audiens yang ingin bertanya cukup 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan dan langsung berdiri sambil mengucapkan nama, nomor absen beserta pertanyaannya. Kadua, Kamsa, sama Devi. Langsung yang pertama, berdiri. Perkenalkan, saya Kaila Putukumala, nomor absen 34 dari kelompok 2. Pertanyaan saya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari kesadaran sosial? Oke, terima kasih. Kedua, Perkenalkan, nama saya Kalisa Putri. ulangin Dok, suaranya dikencengin. Perkenalkan, nama saya Kalisa Putri dari angkatan 12 dari kelompok 4. Bagaimana teknologi, misalnya media sosial, dapat mempengaruhi kesadaran sosial seseorang? Oke, bagus. Pertanyaan ketiga. Perkenalkan, saya Dewi Serta Salsabila, angkatan 32 dari kelompok 2. Berikan satu contoh spesifik di mana gagalnya kesadaran sosial seorang pemimpin terhadap kekuatan informal menyebabkan inisiatif perubahan yang baik menjadi gagal total. Oke, terima kasih. Moderator. Mari beri kita waktu 15 menit sampai 30 menit kepada para pemateri makalah untuk mencari jawabannya. Mulai. Mohon perhatiannya teman-teman, kelompok kami akan mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari saudari atau saudari Kaila akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Stella. Saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan saudari Kaila. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari dampak sosial? Untuk mengurangi dampak negatif sosial, misalnya konflik sosial, pergaulan bebas, bullying, individualisme, dan lain-lain, dapat dilakukan dengan beberapa upaya. Yang pertama adalah pendidikan karakter dan etika sejak dini, menanamkan nilai empati, tanggung jawab, toleransi, dan sopan santun. Yang kedua ada penguatan peran keluarga, membimbing anak dalam penggunaan teknologi dan pergaulan. Yang ketiga ada meningkatkan literasi digital, mengajarkan cara mengenali informasi palsu atau hoax, ujaran kebencian dan konten negatif. Yang keempat ada membangun lingkungan sosial yang sehat, menciptakan komunitas atau kegiatan positif di sekolah atau masyarakat. Yang kelima, penegakan aturan dan norma, penegakan peraturan sekolah, hukum, dan norma sosial. Yang keenam, meningkatkan kesadaran sosial melalui kegiatan gotong royong, bakti sosial, kerja kelompok, dan diskusi. Bagaimana kepada saudari Kaila, apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Dan terima kasih. Silakan para audiens yang ingin menyanggah atau menambah jawaban
mendengar jawaban dari pemateri. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari kesadaran sosial? Strategi meminimalisir dampak negatif dapat: 1. Mengelola empati dan mencegah burnout, batas diri, praktikan self-care, dan latih compassion factor awareness. 2. Mendorong keseimbangan dan perspektif. 3. Membangun keterampilan komunikasi yang efektif. Tingkatkan keterampilan mendengar aktif dan gunakan ketegasan. Oke, ketiga. Perkenalkan, nama saya Adi Sufiani Daro dari kelompok 5 ingin menambah jawaban dari pertanyaan bagaimana upaya dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari kesadaran sosial. Yang pertama, menyaring informasi yang diterima, menghindari perilaku ikut-ikutan, menjaga batas diri atau boundaries. Yang keempat, mengembangkan kemampuan mengelola emosi. Yang terakhir, menjalin komunikasi yang sehat. Oke, bagus. Lanjut. Pertanyaan kedua dari saudari Caca akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Juta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kaka. Bagaimana teknologi atau misalnya media sosial yang dapat mempengaruhi kesadaran sosial seseorang? Yang pertama, meningkatkan informasi. Orang lebih cepat mengetahui isu sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. Yang kedua, memperluas perspektif, terpapar berbagai pendapat dan pengalaman dari banyak orang. Yang ketiga, mendorong empati. Melihat pengalaman nyata membuat orang lebih peka. Yang keempat, menciptakan tekanan sosial. Karena beragam viral bisa memaksa orang lebih peduli. Yang kelima, namun juga bisa menurunkan kesadaran karena hoax, bias yang membuat orang salah paham atau hanya peduli pada isu tertentu. Bagaimana kepada saudari Talita apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Silakan para audiens yang ingin menyanggah atau menambah jawaban. Saudara Bapak, silakan. Kenalkan, nama saya Bambang Surya Citama. Di sini saya akan menyanggah jawaban dari pemateri. Pertanyaannya adalah bagaimana teknologi atau misalnya media sosial bisa mempengaruhi kesadaran sosial seseorang. Teknologi atau terutama media sosial sangat mempengaruhi kesadaran sosial dengan dua cara berlawanan. Positif, mempercepat penyebaran informasi tentang isu-isu sosial global atau lingkungan, HAM, ketidakadilan, dan memudahkan mobilitas massa atau aktivisme. Negatif, menyebarkan hoax atau berita palsu dan menciptakan ruang gemar atau echo chamber yang hanya memperkuat opini pribadi sehingga memicu perpecahan atau polarisasi di masyarakat. Oke, bagus. Yang kedua, silakan. Yang saudari Fitri, silakan. Kenalkan, nama saya Fira Kandani, nomor absen 29. Di sini saya mau menambah jawaban dari materi. Soalnya adalah bagaimana teknologi, misalnya media sosial, dapat mempengaruhi kesadaran sosial seseorang. Jawabannya, teknologi seperti media sosial dapat mempengaruhi kesadaran sosial seseorang dengan: 1. Meningkatkan akses informasi tentang isu-isu sosial. Kedua, mendorong partisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan sosial. Yang ketiga, mengubah persepsi tentang isu-isu sosial. Yang keempat, membangun komunitas online untuk berbagi informasi dan dukungan. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan lembaga lainnya. Bagus. Yang ketiga, tambahan, silakan. Silakan saudari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alfania Herawati dari absen
Oke. Pertanyaan ketiga dari saudari Devi akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Devi. Berikan satu contoh spesifik di mana gagalnya kesadaran sosial seorang pemimpin terhadap kekuatan informal menyebabkan inisiatif perubahan yang baik menjadi gagal total. Kegagalan sistem digital oleh staf senior. Pemimpin TI menginisiasi sistem pemasukan digital tanpa melibatkan staf klerikal, senior atau kekuatan informal. Staf senior merasa terancam dan menggunakan pengaruh mereka untuk mensabotase pengisian data dan menyebabkan keraguan. Akibatnya, inisiatif yang baik itu gagal total karena pemimpin mengabaikan dinamika sosial dan ancaman terhadap status quo informal. Bagaimana saudari Devi? Apakah sudah pernah jawaban dari pemateri? Terima kasih. Silakan para audiens yang ingin menyangga atau menambah jawaban. Rosiana. Perkenalkan, nama saya Rosiana Hakim dari absen 20. Di sini saya akan menambah jawaban dari pemateri. Berikan satu contoh spesifik di mana gagalnya kesadaran sosial seorang pemimpin terhadap kekuatan informal menyebabkan inisiatif perubahan yang baik menjadi gagal total. Contohnya adalah kasus reformasi administrasi di sebuah pemerintah di daerah Papua. Bupati baru ini memperkenalkan sistem administrasi digital buat indikatif transparansi dan efisiensi pemerintah, tapi tidak melibatkan tokoh-tokoh adat dan informal yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat lokal. Tokoh-tokoh adat ini merasa tidak dilibatkan dan merasa kebijakan ini mengancam tradisi dan kekuasaan mereka. Mereka lalu menghasut masyarakat untuk menolak sistem baru ini. Dengan alasan ini adalah upaya pemerintah untuk mengontrol adat dan tradisi mereka. Oke, bagus. Kedua. Perkenalkan, nama saya Bunga Aura Bella, absen 17 dari kelompok 6. Mungkin saya menambah jawaban dari materi. Contoh gagalnya pemimpin karena mengabaikan kekuatan informal. Yang pertama, inisiatif perubahan yang baik. Yang kedua, kekuatan informal yang diabaikan. Yang ketiga, kegagalan kesadaran sosial pemimpin tidak pernah berkonsultasi secara pribadi. Yang keempat, hasil atau gagal total. Oke, bagus. Terakhir. Silakan Ataya. Perkenalkan, nama saya Ataya Dewi nomor absen 10 dari kelompok 5. Suaranya Anjuk. Kencengin lagi. Ingin menambah jawaban. Contoh, reformasi birokrasi di Indonesia tahun 1998 gagal karena kurangnya kesadaran sosial berpikir Soeharto terhadap kekuatan informal di dalam birokrasi, sehingga program reformasi disabotase oleh pejabat dan pegawai negeri yang memiliki kepentingan pribadi. Oke, bagus. Habis deh. Silakan ditutup. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah presentasi dengan baik. Nanti untuk kedepannya sama ya. Proses pengaturannya kan di sana. Tolong jangan sampai saya lagi ya. Masa guru kalian suruh untuk berakhir sendiri. Latihan bisa kan? Bisa. Tambahkan hal ini tentang kesadaran diri. Ada yang mau ingat nggak tadi apa yang disampaikan? Ada yang ingat nggak? Siapa yang ingat? Apa itu kesadaran sosial? Kesadaran diri atau kesadaran sosial? Kesadaran sosial. Apa pengertiannya? Ada yang ingat? Masa nggak ada yang ingat satu aja? Buka HP-nya buka. Sekarang dicari. Ayo. Silakan, berdiri.
absen. Perkenalkan, nama saya Arifin Aini, saya berasal dari absen 1 kelompok 6. Ya. Kesadaran sosial merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menghargai, dan peduli terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Oke, bagus ya. Jadi kemampuan seseorang dalam menghargai yang ada di masyarakat. Intinya adalah di perbedaan. Ya. Kalian harus sadar duduk yang duduknya. Nah, senden. Nah. Jadi intinya kamu harus sadar bahwa di masyarakat maupun kamu di sekolah itu orangnya beda. Beda orangnya, beda karakter, beda sifat. Kamu harus bisa menerimanya. Kamu nggak bisa menuntut bahwa semua orang harus tunduk sama kalian, nggak bisa. Karena setiap orang itu adalah beda karakter. Kalau kamu teman jajaranmu itu ya, teman sebaru, itu kan nggak sama dengan kalian. Karakternya beda, cara bicaranya beda, dan kalian harus bisa menerima itu semua. Paham ya? Sekarang ditulis di bukunya paling bawah refleksi. Refleksinya yang pertama, apa yang kamu rasakan pada layanan BK hari ini? Terusan tadi dalam materi kesadaran sosial. Kamu rasakan senang, bahagia, biasa aja Pak, antusias. Ya. Dan kedua, apa yang kamu dapatkan dari materi yang disampaikan teman tadi, yang presentasi kelompok 3 tadi? Silakan dikerjakan 5 menit ya, refleksi. Ya silakan yang ingin menyampaikan 2 orang aja, ingin menyampaikan refleksi, silakan. Yang belum harus aktif loh ya. Siapa? Ayo, siapa yang menyampaikan refleksi? Silakan berdiri. Nama, nomor absen. Itu gantian di situ ya. Ayo silakan. Perkenalkan, nama saya Fabiana dari absen 26. Yang pertama, apa yang kamu rasakan pada layanan BK hari ini? Senang. Yang kedua, apa yang kamu dapatkan dari presentasi kelompok 3 tadi? Yang saya dapatkan adalah bagaimana cara menerima orang lain dengan sikap, sifat yang berbeda-beda. Terima kasih. Oke, terima kasih bagus. Yang kedua, silakan. Perkenalkan, nama saya Lucia Santi dari Bengkulu. Apa yang kamu rasakan pada layanan BK hari ini? Saya merasa senang. Yang kedua, apa yang kamu dapatkan dari materi BK yang disampaikan oleh guru? Saya mendapatkan materi tentang kesadaran sosial dan juga mengembangkan kesadaran sosial. Oke, bagus. Terima kasih ya. Baik, karena waktunya sudah habis, saya akhiri ya. Untuk layanan BK ini tentang kesadaran sosial, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Salam semua ya. Kita tutup. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.